sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak bener ini, nggak bener. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek. Kalau di depan kiai-kiai saya ini grogi saya. Pidato kok kayaknya emosional mulu gitu. Marah-marah mulu. Tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. Wahai Presiden Omon-Omon, mohon maaf, di tahun 2025 ini, saya tidak akan mengibarkan bendera merah putih di depan halaman rumah. Dikarenakan bagi saya, pengibaran bendera merah putih adalah bentuk kemerdekaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nyatanya, terlihat jelas bahwa kesejahteraan itu hanyalah milik kroni-kroni Anda. Terima kasih, laporan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo ya kembali lagi mendapat sorotan netizen ya di acara Harlah PKB yang ke-27, di mana Prabowo sampai mengucap kata-kata brengsek ya gara-gara minumannya bukan kopi, yang disediakan adalah teh. Nah, sehingga ini menjadi komentar netizen di sosial media. Bahkan kemarin ya Prabowo lagi-lagi menuduh rakyat ya yang melakukan dalang daripada aksi Indonesia Gelap ya, sehingga menurut netizen di sosial media Prabowo ini mulutnya persis seperti emak-emak yang suka gibah terhadap rakyatnya sendiri. Nyinyirnya Prabowo dianggap ini adalah benar-benar tidak mencerminkan seorang pemimpin Indonesia yang berwibawa. Bahkan Prabowo dianggap kurang berempati kepada keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Apalagi kemarin ya masyarakat menyoroti keputusan Prabowo memberi akses data pribadi rakyat Indonesia kepada Amerika ya. Ini sebagai komitmen tarif yang diberikan Trump kepada Indonesia, yaitu 19%. Jadi menukar data pribadi rakyat Indonesia dengan tarif 19%, dan ini benar-benar gila ya. Menjual kedaulatan rakyat Indonesia kepada Amerika demi sebuah tarif impor. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Berperan sebagai orang pintar, yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Heran gitu, punya presiden tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. Sekarang Pak Prabowo itu ngomongnya udah mirip buzzer, ngomong tokoh Indonesia gelap itu dibayar sama koruptor. Dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Sekarang Amnesty International meminta Bapak untuk memberikan bukti bahwa pernyataan Bapak itu valid. Jangan asal ngomong. Bapak ini presiden, bukan buzzer. Gimana sih? Koruptor itu kan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Kalau dia mendanain oposisi, habislah dia. Koruptor itu serakah, Pak. Orang itu yang selalu ingin menjilat kekuasaan terus-menerus agar dia mendapatkan keuntungan. Lah kalau dia mendanain oposisi, kayak tokoh Indonesia Gelap, dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika, omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Dengan percaya dirinya, dia bilang dia mendapatkan laporan bahwa pengangguran itu menurun.
Terus dia juga mendapatkan laporan bahwa tingkat kemiskinan menurun. Astagfirullahaladzim. Pak Prabowo ini lupa bahwa di sekeliling dia itu isinya adalah menjilat asal Bapak senang. Bikin laporan begitu dia senang. Nggak lihat kemarin kejadian di Cianjur. Toko pakaian bayi buka lowongan buat 50 karyawan yang lamar ribuan. Orang pengangguran segitu banyak. Dia bilang pengangguran menurun. Dia ngomong lagi, yang kabur aja dulu. Kabur aja loh. Dia lupa, menterinya sendiri yang ngomong kalau mau nyari kerja ke luar negeri karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo bilang, ya enak aja Indonesia gelap, Indonesia terang. Ya terang buat lo dan teman-teman lo, buat pendukungnya yang sekarang lo bagi-bagi tuh posisi komisaris, menteri menjabat sebagai komisaris dan lain-lain. Enak banget Pak kalau ngomong. Ya Allahu Akbar. Pak jauh-jauh keliling Eropa, pidato sana sini keren. Pulang-pulang laporan ke Jokowi, emang Jokowi itu siapa? Atasannya Bapak. Aku pengen ketawa. Gue tuh heran deh. Tiap Pak Prabowo pidato kok kayaknya emosional mulu gitu. Marah-marah mulu. Pas kampanye joget-joget. Ya. Oh. Kenapa sih Pak? Kayaknya mau ngajak berantem mulu gitu sama rakyatnya. Ya kan kalau ada yang oposisi, kalau ada yang kritis, itu kan wajar, namanya juga negara demokrasi. Atau Bapak sebenarnya kayak masih kampanye mulu, apa Bapak merasa memang sebenarnya Bapak tuh nggak menang gitu loh. Tiba-tiba aja gitu jadi presiden. Apa Bapak merasa sebenarnya Bapak tuh nggak menang? Curiga saya. Ya, Bapak kan udah jadi presiden tuh, bagaimana cara pidato di depan rakyat itu yang bener Pak. Kayak Pak SBY gitu. Dengarnya tuh adem gitu. Kayak bener-bener Bapak bangsa. Kalau ini kan kayaknya nyinyir gitu, kayak tante-tante gitu loh. Kayak tante-tante gibah di komplek gitu. Mending tante-tante yang sosialita, yang elegan itu nggak ngegibah juga Pak gitu. Kayak ibu-ibu komplek biasa gitu, yang suka belanja-belanja di abang-abang gerobak sayur. Nggak begitu loh Pak. Menurut saya ya, Bapak kan sering keluar negeri. Bagi saya Bapak nggak norak lah gitu. Tapi kok ketika jadi kepala negara Bapak norak loh. Caranya tuh kayak bukan pemimpin yang kepala negara yang elegan gitu, yang berwibawa, enggak. Kayak emak-emak jatuhnya. Ya, coba deh, Bapak kan sering lihat tuh kepala-kepala negara yang lain, bagaimana cara mereka berpidato. Ya, Bapak belajarlah sama SBY bagaimana gitu. Dan juga yang ingin didengar masyarakat tuh berita-berita gembira, bukan obrolan warung kopi. Apalagi Bapak pakai lulu gue-gue. Itu kan nggak formal Pak. Bapak kalau mau lulu gue ya mungkin sama asisten Bapak aja, sama ajudan, sama teman-teman nongkrong di kafe Pak. Tapi kalau untuk pidato kenegaraan mah jangan Pak. Nggak enak juga didengar gitu. Seharusnya yang Bapak umumkan itu bukan isu-isu murahan seperti ini. Yang Bapak omongan itu adalah langkah kerja Bapak. Bagaimana Bapak mengisi ruang Bapak ketika udah jadi presiden. Bukan flashback lagi ke masa-masa lalu, masa-masa Bapak perang, masa-masa Bapak gagal jadi presiden gitu kan, emosional, gebrak-gebrak meja. Nggak begitulah Pak. Udah selesai lah eranya itu, tutup buku. Yang rakyat dengar itu Bapak, bagaimana Bapak mengumumkan misalnya tarif listrik saya turunkan mulai besok dan tidak akan naik lagi. BBM kita akan turunkan, kita akan kasih subsidi. Ya, kita hentikan ngebangun yang nggak penting-penting, yang buang-buang anggaran, lebih baik untuk subsidi masyarakat. Itu loh yang rakyat pengen dengar. Udah gitu juga misalnya Bapak bilang ada 100 perusahaan yang kita akan buka bulan depan. Anak-anak muda 10 juta orang kita akan serap ya. Silakan mempersiapkan lamaran kerja anak-anak semua. Itu yang pengen didengar sama anak-anak muda. Ya. Bukan Bapak ngobrol, ngerumpi, ngegibah, memfitnah lagi rakyatnya, dibiayai sama koruptor. Ya kalau ada koruptor Bapak tangkap, jangan digibahin. Gitu caranya. Biar nggak ada demo. Kalau memang demo itu dibiayai sama koruptor, Bapak tangkap koruptornya biar nggak ada demo. Lihat ada nggak demonya setelah koruptor Bapak tangkap semua. Kalau masih ada demonya, berarti memang rakyatnya yang demo Pak. Bukan karena dibayar sama koruptor. Gitu. Masa mau diajarin bagaimana cara berjadi presiden? Kan mertuanya dulu presiden. Heran gue.
Lo pasti bingung waktu Pak Prabowo bilang begini. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Nah, dan setelah gue cek teman-teman, ternyata datanya valid. Valid, nggak bohong, Pak Prabowo nggak bohong. Karena yang dimaksud Prabowo adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Menurut BPS, TPT memang turun. Februari 2024 angkanya adalah 4,8 sekian persen, sedangkan Februari 2025 turun ke 4,76, turun dikit. Nah, pertanyaannya, apa itu TPT? Apakah angka TPT cukup untuk menggambarkan realitas di lapangan? Kenapa Prabowo milih TPT untuk dia sebutkan? Teman-teman, dengarkan baik-baik. TPT itu adalah persentase angkatan kerja yang lagi cari kerja, tapi belum dapat kerja. Oke? Yang kerja cuma 2 jam seminggu gitu, ojol, freelance, yang nggak layak, yang nggak cukup lah penghasilannya lah. Nggak dihitung, dianggap punya kerja. Kalau ada tetangga lo yang kerja serabutan gitu, penghasilannya nggak layak, tetap nggak dianggap pengangguran, dianggap punya kerja, jadi datanya nggak masuk. Makanya angka TPT turun, tapi lo lihat pengangguran di mana-mana. Bukan karena orang dapat kerja, bukan karena lapangan kerja jadi banyak, 19 juta, bukan. Nah, lalu kenapa Prabowo pakai angka TPT? Ya karena datanya bagus. Dia bisa jual itu karena angkanya turun, teman-teman. Yang beliau tidak sadari adalah ada saya yang menyadari ini data TPT, tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. Jadi Prabowo nggak bohong, teman-teman. Lu nggak boleh bilang dia bohong. Dia benar. Nah, tapi dia cuma ngambil potongan kecil dari kenyataan yang sangat kompleks. Kayak lo nunjukin grafik berat badan gitu, turun. Wah, sukses sekali diet orang ini. Setelah dicek, ternyata karena tipes. Nah, gitu-gitu tuh. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Om Bule Lamber. Terima kasih trompet. Kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya, nanti itu sedang di. Saya setuju sekali ya kalau data kita ini dijual dan diberikan kepada Mama Richa, kepada Donald Trump. Saya lebih percaya Donald Trump karena pasti dia akan mengirim barang-barang yang bergizi. Tentu saja dia akan mempelajari sifat-sifat belanja kita. Itu data sosmed kita cuy ya. Jadi mereka akan tahu apa yang kita suka, makan apa, makan seblak, atau makan tokai, atau makan cireng. Mereka akan menggantikan menu kita dengan makan roti, keju, sosis, makanan favorit saya. Dan saya percaya makanan Amerika itu, pera-pera Amerika tidak bikin kita main threat dan racun ya. Daripada kita makan siang gratis tapi kita main threat dan masuk UGD, mendingan saya terima barang-barang dari Amerika. Dan kedua, saya senang sekali bahwa ada supremacy of bule. Jadi saya akan dihargai, dianggap sebagai raja di Atlantis ini ya. Karena selama ini saya selalu dihina, bule penjajah, nggak enak aja. Kita memang disuruh menjajah di sini. Terima kasih kepada Presiden bahwa telah membuka peluang untuk bagi kami bule-bule lang ini, atau bule cepirit, atau bule garmak. Kita semua di sini bisa benar-benar bertata dan menguasai. Nah, saya menunggu produk Amerika, produk Israel segera tiba di tanah air tercinta ini. Supaya saya benar-benar bisa menikmati. Saya sudah kangen sekali sama biskuit-biskuit Amerika, roti-roti keju-keju Amerika. Aku udah bosan dengan jengkol, dengan pete gitu kan. Dia bikin saya cepet dan cepetnya bau sekali, nempel di CD, nempel di kasur. Yang benar-benar mengerikan banget. Thank you so much. We love Donald Trump. We love America. We love Israel. Yang akan membuat saya dan kita semua lebih pintar, lebih cerdas, dan pasti tidak basi makan siang gratis cepet barang dari celana masuk UGD. Kau pernah makan makanan Amerika Israel masuk UGD? Oh, tidak pernah. Karena akan membuat kita semakin pintar, semakin keren, semakin cerdas. Daripada semakin basi, mendingan semakin cerdas. Thank you so much Donald Trump, penyelamat ekonomi Atlantis. Gua nggak tahan lihat berita ini. Katanya data pribadi kita akan ditransfer. Kalau kita kembali lagi ke Pilpres, bukankah data kita sudah ada di pihak asing?
Kalian masih ingat gak waktu si Rekap berubah berada di pihak asing? Kalau nggak salah itu dulu itu di mana itu ya? Di Cina ya? Atau di Korea? Aku nggak ngerti lah aku. Tiba-tiba berapa jam kemudian sudah kembali ke Indonesia. Kitanya aja nggak sadar pada saat itu. Kalau kita sudah terlalu cintaan kali lihat pejabat ini, salah pun itu si pejabat itu kita bela-bela. Itulah tipe Indonesia. Tidak bisa membedakan yang baik manapun yang buruk. Padahal sudah ada contoh di sekitar kita ya. Contoh teman kita. Tiba-tiba dia baik, memberikan ini. Padahal ada sesuatu yang mau diambil dari kita. Cuman kita itu nggak sadar. Tapi begitu kita sudah jadi korban, baru pun sadar. Pemerintah Indonesia baru saja membuat kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Lucu kesepakatannya, ya. Coba didengar ini, ya. Kalau kita jual barang ke Amerika, itu barang kita dikenakan tarif pajak, ya, 19%. Nah, tapi kalau mereka jual barang ke kita, itu tarif pajaknya 0%. Aneh kan? Terus ada lagi klausul yang menyatakan bahwa mereka boleh masukkan barang ke sini full akses. Nggak boleh ada pembatasan sama sekali. Begitu. Ya. Jadi nggak mau tahu apakah kita lagi panen raya beras, apakah kita lagi banjir panen jagung, lagi panen macam-macam gitu. Nggak mau tahu mereka. Full akses. Harus masuk barang mereka. Dan nggak boleh dikenakan pajak 0%. Gitu ya. Nggak tahu apa yang ada di pemikiran Presiden Prabowo kok sampai segitunya gitu ya. Habis itu kita juga dipaksa di perjanjian itu tuh yang baru diteken di awal Juli 2025. Di situ disebutkan juga bahwa kita harus beli pesawat, harus beli macam-macam yang harganya ratusan triliun. Itu keluar dari omongan Presiden Trump gitu, ya. Jadi apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi nanti beras dari mereka, ya, buah-buahan, apel, jagung, ya, yang dikirim dari Amerika, itu harganya akan lebih murah daripada hasil produksi rakyat. Jadi akibatnya apa? Ya, hasil panen rakyat nggak laku. Ya kan lebih mahal, nggak ada yang beli. Rakyat Indonesia akan berbondong-bondong membeli barang-barang Amerika. Begitu ya. Ya akan semakin mati lah petani kita. Ya, pabrik-pabrik kita akan mati, masuk barang macam-macam dari sana. Ya begitulah. Anda nilai sendirilah kebijakan rejim sekarang gimana. Silakan. Netizen ada komentar? Nego tarif Trump jadi 19%. Presiden Prabowo mengatakan banyak yang nyinyir. Halo Pak Presidenku tercinta, Bapak lupa ya kalau dulu saat jadi capres Bapak sering nyinyir. Ini buktinya. Kamu ketahuan suka nyinyiran. Udahlah Pak, masyarakat itu bukan nyinyir tapi mengkritik. Nggak boleh memang pemerintahan Bapak dikritik, ya. Bapak dulu juga seperti itu waktu jadi capres 2014, 2019. Aduh, mengkritik terus ke pemerintahan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi nggak ada benernya, salah terus. Ketika Bapak sekarang dikasih kesempatan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia, lah kok sama aja. Patut dikritik oleh rakyatnya. Gini ya, kalau suka nyinyir dinyinyiri, nggak terima. Ampun Pak Presiden. Ya apa sih re presidenmu ini? Halo guys, sudah ada komentar atau statement dari Menkom Digi soal data ini, soal transfer data, yang mengatakan katanya transfer data ke Amerika Serikat ini bukan penyerahan data, tapi pengolahan secara sah. Ya, apakah benar sah atau benar aman kah? Karena kita semua tahu ya, transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat ini kan dibuat dalam kerangka kesepakatan perdagangan timbal balik terbaru. Dan menurut saya ini adalah langkah yang sangat problematik dan berisiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia.
Pertama begini, secara hukum ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang secara tegas jelas mengatur bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, tapi Amerika Serikat sampai saat ini kan belum memiliki regulasi federal soal perlindungan data pribadi yang komprehensif seperti GDPR di Eropa gitu. Nah, regulasinya masih sektoral dan terfragmentasi. Yang kedua, kesepakatan Indonesia Amerika Serikat yang menyatakan pengakuan bahwa Amerika Serikat sudah memadai untuk menerima data pribadi warga negara Indonesia terjadi tanpa keterlibatan publik, tanpa uji kelayakan yang ketat, dan tanpa badan pengawas yang jelas. Dan ini kan membuka ruang bagi manipulasi dan potensi kompromi yang mengorbankan hak privasi rakyat Indonesia atas nama kerjasama ekonomi. Nah, lalu yang ketiga, resiko nyata yang muncul adalah potensi pengawasan massal oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai lembaga hak asasi dan advokasi. Amerika Serikat ini punya kebijakan pengawasan digital yang luas, termasuk pada data yang dimiliki oleh warga asing, tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Dan ini bukan sekedar soal bisnis, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi dan kedaulatan digital nasional. Lalu yang keempat, pemerintah Indonesia ini melalui beberapa menteri ini berusaha menegaskan tidak ada transfer data, seperti dibilang Erlangga ya, bahwa enggak ada transfer data pribadi yang dipaksa. Katanya kita juga kalau login Google juga kita kasih data. Aduh, ini masa sesederhana itu ya pemikirannya? Karena gini, kalau kita login Google kan kita nggak diminta nomor KTP, password gitu. Sementara ini kita bisa diakses semuanya, data kesehatan, data keuangan, bahkan sampai ke data pribadi seperti NIK, nomor KTP, dan paspor tadi. Nah, klaim seperti yang dibilang Erlangga ini saya rasa sangat tidak bisa atau sangat belum mampu untuk menghilangkan kekhawatiran publik. Ya, karena definisi data pribadi yang diunggah secara sukarela ini sangat luas dan bisa dimanfaatkan untuk memindahkan data secara masif tanpa persetujuan eksplisit setiap individunya. Jadi kalau kita akun Google kan kita menyetujui itu, tapi ini kan kita tidak ada kesempatan untuk setuju atau tidak diberi kesempatan untuk menyetujui itu atau tidak gitu, soal transfer ke Amerika Serikat ini. Lalu yang kelima, secara prinsip, jika data pribadi rakyat Indonesia diperlakukan sebagai komoditas yang bisa ditukar dengan keuntungan diplomasi atau keuntungan ekonomi, maka ini adalah kegagalan besar pemerintah dalam melindungi hak rakyatnya. Menteri dan Presiden sebagai pemimpin negara seharusnya wajib menempatkan kedaulatan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan tunduk pada kepentingan asing. Ya, selalu teriak anti asing, tapi nyatanya kok seperti ini. Lalu yang terakhir, kalau kita lihat dampak jangka panjang lah dari kebijakan ini. Kebijakan ini bisa meluluh lantakan investasi dan upaya membangun infrastruktur data center nasional. Karena jika data harus dipindahkan ke luar negeri, maka usaha kedaulatan data domestik menjadi sia-sia juga kan? Dan ini juga melemahkan posisi negosiasi Indonesia di kancah global dan melemahkan posisi bangsa dalam mengatur ruang digitalnya sendiri. Ya, jadi kurang lebih kesimpulannya, ya kebijakan transfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat ini dalam keadaan regulasi yang timpang dan kontroversial begini, ini bukan hanya melanggar semangat undang-undang PDP tadi, tapi juga berpotensi untuk mengorbankan hak privasi dan kedaulatan digital Indonesia. Dan saya rasa pemerintah wajib transparan, serius, dan kritis mengevaluasi soal kesepakatan ini. Dievaluasi ulang lagi lah kalau bisa ya, karena ini kan demi melindungi bangsa dan rakyatnya. Maka jika tidak, Indonesia berisiko jadi ya hanya jadi penjilat data asing lah, yang akhirnya hanya menghasilkan kerugian dan ketergantungan kepada negara asing, bukannya kemajuan negara kita sendiri. Kira-kira begitu. Salam. Gimana ceritanya? Negosiasi tapi bagian dari kesepakatannya kasih data warga negara. Come on Pak Prabowo. Nggak mungkin Amerika itu nggak apa-apain data negara kita. Sejak kapan mereka tuh patuh hukum internasional? Kan mereka sendiri juga yang pegang kendali hukum internasional. Lagian saya pribadi juga paham betul Pak, kalau sebenarnya mungkin aja data kita sebagai warga negara Indonesia ataupun data warga negara manapun itu udah dipegang sama Amerika Serikat. Mungkin dari dulu udah dipegang sama mereka. Tapi ya jangan dijadiin bahan negosiasi juga Pak. Kan mereka jadi punya legalitas. Ibaratnya yang tadinya haram jadi halal. Lagian kok bisa negara kita nurut banget Pak. Sekelas Google aja yang kita tahu asalnya dari Amerika, nggak sembarangan kasih data penggunanya. Harus ada proses hukumnya dulu. Ini negara loh Pak, Indonesia. Di mana harga diri kita? Salah satu hal yang bikin gue sangat kecewa dan juga sangat sedih sebagai warga negara Indonesia adalah gue sadar bahwa ternyata hari ini kita punya seorang Presiden Republik Indonesia yang bahkan sedikit saja tidak pernah mau menengok, menganggap, apalagi mendengar suara-suara dan juga keluh kesah dari rakyatnya. Lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini
Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Yang setiap ada kritikan dari rakyat, ia pasti selalu akan menyimpulkan itu ya upaya asing memecah belah negara kita, walaupun dia masih bergantung kepada asing, dibiayai oleh asing, dibiayai oleh koruptor, bentuk rekayasa, tanpa adanya pemaparan argumen, data, dan juga pembuktian yang jelas, yang pada akhirnya itu hanya berujung ke sebuah bentuk adu domba dan konflik horizontal antar sesama rakyat. Alih-alih menjawab kritikan dari rakyat dengan argumen dan juga data, Prabowo lebih memilih untuk menuduh rakyat. Maka pertanyaannya, apakah ini adalah seorang sosok pemimpin negarawan yang kita idam-idamkan? Kalau misalkan tempo hari itu Prabowo ngomong demo dibiayai oleh NGO asing, hari ini Prabowo ngomong kalau misalkan demo dibiayai oleh koruptor, pertanyaannya, koruptor mana sih Pak yang mau menuntut akuntabilitas negara? Dan kalau misalkan Bapak boleh berasumsi, berarti kita sebagai rakyat boleh dong juga ikut berasumsi bahwa kayaknya kita tuh lebih percaya koruptor itu membiayai kampanye partai, pemilu, dan ya itu pada min. Tapi gue sepakat deh sama Bapak Prabowo. Gue percaya banget kalau misalkan Indonesia cerah. Saking cerahnya, saking silaunya, sampai-sampai Bapak Prabowo sendiri selaku Presiden Republik Indonesia itu nggak mampu untuk melihat ke bawah, nggak mampu untuk melihat bagaimana ketimpangan yang terjadi di bawah, bagaimana ketidakadilan yang terjadi, bagaimana banyaknya kebijakan-kebijakan yang masih tidak pro terhadap rakyat, jeritan, teriakan, suara-suara untuk meminta keadilan kepada Bapak. Saking terlalu cerahnya Indonesia ya itu nggak kelihatan. Nggak di regulasinya, nggak di pejabatnya, nggak di kebijakannya. Ya mungkin karena memang dari dulu Bapak harus selalu saja bersandingan dan berdampingan dengan kekuasaan, sehingga memang sangat sulit banget untuk bisa melihat lebih jauh tentang apa fenomena yang dialami oleh rakyatnya. Satu, Pak Prabowo bilang kalau misalkan pengangguran di negara kita itu justru menurun. Klaim yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Karena faktanya kita melihat bahwa pengangguran di negara kita tahun ini justru meningkat lebih jauh. Indonesia itu masuk peringkat kedua pengangguran tertinggi di Asia. 7,28 juta orang menganggur, artinya yang tidak terdata bisa jadi yang menganggur lebih banyak. Pekerja yang diinformalkan sebanyak 86 juta lebih, 3,3% pekerja formal telah menganggur, dan 1,2 juta pekerja berpotensi PHK akibat perang tarif global. Hari ini itu bukan hanya yang nganggur banyak doang, tapi yang udah dapat pekerjaan masih belum mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, upah murah, jam kerja panjang, tapi nggak ada status yang jelas dan ya perlindungan juga nggak ada. Nah justru kita sebagai rakyat harus bertanya nggak sih Pak, di mana letak janji 19 juta lapangan kerja? Pak Prabowo juga bilang kalau misalkan kemiskinan di negara kita itu juga menurun, sebuah klaim yang juga sangat luar biasa. Yang faktanya bahkan kemiskinan ekstrim di Indonesia itu naik menjadi 15,42 juta jiwa. Dan perhitungan garis kemiskinan versi Bank Dunia itu diprediksi meningkatkan angka kemiskinan Indonesia menjadi 194,6 juta jiwa, jauh di atas 24,6 juta jiwa jika misalkan kita merujuk pada data di September 2024. Bahkan banyak banget pakar-pakar yang nyebutin kalau misalkan standar garis kemiskinan yang hari ini versi pemerintah itu merupakan standar yang cukup sangat-sangat tidak merefleksikan kenyataan dan bahkan sangat miris. Pakar itu berpendapat bahwa walaupun masyarakat Indonesia itu masih bisa hidup dengan uang 20.000, itu masih belum tentu bisa menentukan bahwa dia itu adalah orang yang mampu atau sebaliknya, karena banyak diantaranya justru mengandalkan bantuan orang lain atau pada akhirnya ya terjerat utang. Kalau bisa dibilang sih kalau sekedar survive, kayaknya orang Indonesia itu sangat pandai banget untuk survive dan bertahan hidup di tengah masa-masa yang krisis. Contoh, salah satu warga kelas bawah di kota Semarang, Jawa Tengah, namanya Pak Ahmad Mazuki, dia tuh bilang kalau misalkan standar kemiskinan versi pemerintah itu sangat-sangat tidak manusiawi. Menurut beliau, uang 20.000 saja itu bisa habis dalam sekali hanya untuk beli beras, sedangkan belum beli lauk, sayur, apalagi buah. Pak Prabowo juga bilang kalau misalkan kritik itu direkayasa, kritik itu dibayar, dan lain sebagainya. Pak, yang ngekritik itu bukan kerabat Bapak, bukan juga orang-orang dalam kelompok Bapak, bukan 1 atau 2 orang aja, tapi jutaan. Mulai dari para ahli, para akademisi, guru-guru besar, para seniman, sejarawan, para ibu-ibu yang anaknya ratusan menjadi korban dari keracunan makan bergizi gratis yang sampai hari ini masih belum ada pertanggungjawaban dari negara, para guru-gurunya yang masih jauh dari kata sejahtera yang digaji per 3 bulan sekali, dan bahkan ada yang lebih parah dari itu, hingga rakyat kecil ya kayak kita. Itu tuh apakah merupakan sebuah bentuk rekayasa? Itu adalah jelas-jelas merupakan sebuah efek dampak dari setiap keputusan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini. Nah mungkin rekayasa sih Pak, hidup di tengah masa-masa yang krisis kayak gini kita harus dipaksa untuk mikirin bagaimana caranya bertahan hidup, tapi juga harus digelisahkan dan mikirin gimana caranya untuk bisa tetap berisik dan juga kritis, walaupun pada akhirnya ya suara-suara kita nggak pernah didengarkan karena lagi-lagi ya rakyat hanya sebagai angka statistik semata, bukan Pak?